Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan. Pada waktu itu Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, di antaranya Maluku, kepada Inggris. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Perang Napoleon berakhir, Indonesia diserahkan kembali ke pihak Belanda. Seperti pada masa-masa sebelumnya, Belanda kembali memeras kekayaan bumi Maluku. Penindasan dan tindakan-tindakan kasar yang dijalankan Belanda menjadi salah satu sebab bangkitnya penduduk Maluku melakukan perlawanan. Dan sasaran utama rakyat Maluku adalah menumbangkan kekuasaan Belanda dengan cara merebut benteng Rustede, lambang kolonial di Saparua. Pada tanggal 16 Mei 1817, sebelum matahari terbit, penduduk sudah bersiap-siap hendak menyerbu benteng Rustede. Sementara itu saya masih berada di Haria, 5 km dari benteng. 4 orang diutus untuk menjemputnya. Dalam pertemuan yang diadakan pagi itu, ia diangkat sebagai pimpinan penyerbuan ke benteng. Saya segera menyusun pasukan dan mengatur siasat. Pemuda-pemuda yang dulunya berdinas dalam ketentaraan Inggris dan teman-teman dekatnya dijadikan barisan inti. Tengah hari saya memerintahkan pasukannya menyerbu pasukan Belanda yang bertahan dalam benteng, melepaskan tembakan bertubi-tubi. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Besjes berusaha merebut kembali benteng Rustede. Saya bersama pasukan melakukan perlawanan. Pasukan Mayor Besjes mundur. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai pasukan saya. Belanda kembali mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Pasukan saya kemudian mengosongkan benteng itu. Setelah kejadian itu, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, kapitan saya ditangkap Belanda, dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 1817, saya gugur dengan cara dihukum gantung. Terkubur sekitar 91 tahun di hulu sungai Barito. Semasa muda saya bernama Gusti Inu Karpati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Pada Maret 1862 saya dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar penembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Bukan hanya diakui oleh suku Banjar, saya juga dihormati seluruh suku di sepanjang Sungai Barito. Saya melanjutkan perjuangan Sultan Hidayatullah yang ditipu dan diasingkan Belanda ke Cianjur. Saya ada di balik perang Banjar. Saya bersama ratusan prajuritnya menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron 25 April 1859. Kecamuk perang demi perang pun saya mainkan. Belanda mengamuk tapi saya tak juga kalah. Bujukan menyerah tak pernah ditanggapi oleh saya. Nyawanya pernah dihargai 10.000 gulden. Namun tidak seorang pun berniat mencelakai saya demi keuntungan pribadi. Sampai perang selesai, saya masih bertahan. Saya meninggal karena sakit paru-paru dan cacar.
setelah pertempuran di bawah kaki Bukit Bagantung. Tindakan 11 Oktober 1862, terkubur sekitar 91 tahun di hulu Sungai Barito. Nama beliau mencuat karena Perang Padri. Mulanya perang yang berlangsung lama itu merupakan perang antara kaum adat dan ulama di Sumatera Barat. Imam Bonjol sendiri termasuk ulama. Nama asli saya adalah Muhammad Sahab, ayahnya bernama Buyanuddin. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat, ia dapat beberapa gelar: Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Ia disebut Tuanku Imam Bonjol. Bonjol sendiri merupakan daerah kelahiran. Ia memimpin kaum ulama dalam Perang Padri, berawal dari konflik sesama masyarakat. Peristiwa itu menjadi perang melawan Belanda. Masyarakat akhirnya sadar mereka tak seharusnya saling menyerang hanya karena persoalan adat dan agama. Apalagi kondisi itu dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah. Kaum adat dan ulama akhirnya bersatu melawan penjajah. Belanda makin kewalahan. Sampai pada tahun 1824, Belanda mengajak kaum Padri berdamai lewat perjanjian Masang. Tapi Belanda sendiri yang melanggar perjanjian. Perang berlanjut, bala bantuan untuk Belanda datang dari Batavia. Rakyat semakin terdesak. Belanda kemudian mengajaknya kembali berunding pada 28 Oktober 1837 di Palupuh. Namun baru tiba ia langsung ditangkap. Beliau dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dipindahkan ke Ambon sampai Minahasa. Pada 8 November 1864, saya meninggal di Ngasingan. Nama kecil saya adalah Raden Hasan. Saya putra dari Sultan Muhammad Baharudin bin Susuhan Ahmad Najamuddin dan Ratu Agung Putri Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadi. Saya dinobatkan pada hari Selasa 22 Zulhijjah 1218 1803 Masehi sebagai Raja Palembang yang ke-7 dan bergelar Sultan Mahmud Baharudin II. Pada tanggal 14 September 1811 terjadi peristiwa Loji Sungai Aur, yaitu 4 hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang. Sultan Mahmud Baharudin telah mengakhiri pengaruh kekuasaan Belanda di bumi Palembang. Dari pengaruh kekuasaan asing, Sultan Mahmud Baharudin sebagai seorang pemimpin mempunyai pandangan yang jauh ke depan dan dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk membebaskan Kesultanan dan rakyat Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Pada tanggal 18 September 1811, berdasarkan perjanjian Tuntang, Belanda menyerahkan Palembang ke Inggris. Ini merupakan awal dari upaya mengadakan perlawanan terhadap angkatan perang Inggris di kota Palembang. Saya menyingkir ke daerah pedalaman untuk kemudian mengatur perang gerilya bersama rakyat. Perang gerilya yang dipimpin oleh saya di daerah pedalaman inilah memaksa Inggris harus mengakui keunggulan saya dan kemudian mengakui pula kedaulatannya sebagai seorang raja. Belanda yang berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda tanggal 13 Agustus 1814 dibenarkan mengambil kembali daerah-daerah yang pernah didudukinya dari Inggris. Pada tanggal 24 Juni 1821,
Saya beserta putranya Pangeran Ratu ditawan, dan pada tanggal 3 Juli 1821 saya kemudian diasingkan ke Ternate. Perjuangan saya bukan di medan perang. Saya terlahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Dayakolot, Bandung sebagai bangsawan. Ayah saya bernama Natat Maja yang setelah menunaikan ibadah haji berganti nama menjadi Raden Haji Adam Ahmad. Ibu bernama Siti Hidayah. Saya adalah anak bungsu dari 3 orang bersaudara, semuanya laki-laki. Sebagai orang Indonesia yang masih terjajah Belanda, saya amat beruntung menamatkan pendidikan dasar di Hollands English School, His Bandung. Selanjutnya saya melanjutkan di Sekolah Guru Bandung serta di Haugere Reflex, Sekolah Guru Atas di Purworejo, Jawa Tengah. Usai menamatkan pendidikan, saya menjadi guru HIS di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada Juli 1920, saya mengajar di HIS subsidi serta Perkumpulan Perguruan Rakyat Bandung. Saya terlibat dalam kegiatan administratif kemerdekaan. Saya pernah terjun ke dalam organisasi Budi Utomo cabang Pekalongan tahun 1925. Saya juga menjadi anggota Kementerian Dewan Kota Pekalongan mewakili Budi Utomo. Budaya Sunda juga menarik perhatiannya. Saya aktif di Paguyuban Pasundan. Saya juga punya perhatian pada bidang pendidikan, sosial, dan budaya, politik, ekonomi, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Saya menjadi anggota Volksraad Dewan Rakyat Bentukan Hindia Belanda pada tahun 1930. Pada masa penjajahan Jepang, saya menorehkan kiprah di BPUPKI dan PPKI. Usai Indonesia merdeka, saya masih diperhitungkan. Saya merupakan Menteri Negara di Kabinet pertama Republik Indonesia. Namun dalam tugas, saya diculik sekelompok orang yang tidak menyukai saya, dan akhirnya diketahui terbunuh di Banten 20 Desember 1945. Nama saya adalah I Gusti Ngurah Rai. Saya lahir pada tanggal 30 Januari. Saya adalah I Gusti Ngurah Rai, lahir pada 30 Januari 1917 di desa Carangsari sebagai putra kedua dari 3 orang bersaudara. Ayah saya bernama I Gusti Ngurah Palung. Saya menikah dengan Ni Desok Putu Kari. Dari perkawinan ini saya memperoleh 4 orang anak, 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Anak perempuan saya meninggal dunia tidak lama setelah lahir. Ketiga anak-anak laki-laki itu adalah I Gusti Ngurah Gede, Yudana, I Gusti Ngurah Tantra, dan I Gusti Ngurah Alit Yuda. Saya menempuh pendidikan umum di Mulo Sekolah Menengah Pertama di Malang, Jawa Timur. Setelah tamat, saya memasuki sekolah militer dari Korps Prayoda Bali di Gianyar. Pendidikan di bidang militer dilanjutkan dengan mengambil spesialisasi artileri di Magelang yang dalam zaman Belanda dikenal sebagai kota militer. Dalam bulan Maret 1942 di Indonesia terjadi pergantian penguasa. Pemerintahan Belanda berakhir setelah Panglima Tentara Hindia Belanda
menyerah tanpa syarat pada Jepang di Kalijadi pada tanggal 9 Maret 1942. Sejak saat itu Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Saya menghimpun pemuda-pemuda Bali untuk menyusun kekuatan menentang Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah yang diberi nama Gerakan Anti-Fasis GAF. Sampai masa akhir pemerintahan Jepang, saya tetap melakukan gerakan bawah tanah. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, saya menghimpun kekuatan para pemuda untuk melakukan usaha-usaha merebut kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Dari Sunda kecil, saya kemudian pergi ke Yogyakarta guna mencari senjata dan sekaligus membicarakan status TKR Bali dengan markas umum TKR di Yogyakarta. Kembali dari sana, saya tersentak karena Bali telah diduduki Belanda. Saya kecewa karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati bersama pasukan kecil Wanara. 18 November 1946 saya menyerang Tabanan. Belanda membalas dengan pertempuran lebih sengit. Terjadilah puputan Margarana. Belanda berhasil mendesak pertahanan pasukan saya sampai di Ciung Wanara. Saya dan pasukan dipukul mundur. Saya sempat meneriakkan kata puputan, artinya perang habis-habisan. Saya dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Saya lahir dari ibu yang berasal dari Bali, bernama Ida Nyoman. Dan ayah saya lahir di Blitar, Jawa Timur, yang bernama Raden Sugemi Sostro-Diharjo. Mula-mula saya bersekolah di Volkschool Sekolah Rakyat ELS di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian pada tahun 1915 saya melanjutkannya di HBS Surabaya dan 5 tahun kemudian melanjutkan di THS Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Masa pendidikan di perguruan tinggi dapat diselesaikannya pada tahun 1925 dengan menyandang sarjana teknik atau insinyur. Pada tahun 1925 saya mendirikan dan menjadi ketua Algemen Studies Club ASC di Bandung, yaitu suatu perhimpunan pelajar yang berjiwa. Kemudian pada tahun 1927 bersama-sama dengan Mr. Sunario saya mendirikan sebuah organisasi pergerakan, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian pada bulan Mei 1928 diubah namanya menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pada awal masa penduduk Jepang, saya bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Ki Haji M. Mansur mendirikan dan memimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Pada bulan September 1943, saya diangkat menjadi ketua Jo Sengiin, samping juga menjadi pemimpin Jawa Hok Okai pengganti Putra. Dan pada bulan Agustus 1945 menjelang proklamasi kemerdekaan RI, saya terpilih sebagai ketua PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saya bersama-sama dengan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam agresi militer Belanda kedua tahun 1948, saya dan Hatta serta beberapa pemimpin republik lainnya ditawan Belanda untuk kemudian berturut-turut diasingkan ke Prapat, kemudian Bukit Manumbing, Bangka. Tanggal 6 Juli 1949 saya kembali ke Yogyakarta
dan pada 16 Desember 1949 dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dilantik menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tanggal 5 Juli 1959 saya mengeluarkan dekret Presiden tentang kembali ke Undang-Undang 45. Saya wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Nama saya Muhammad Hatta, dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Saya menyelesaikan pendidikan di ILS setingkat sekolah dasar di Bukit Tinggi dan Meerottigerslager on the Swiss. Mula setingkat sekolah menengah pertama di Padang. Sesudah itu saya memasuki Handel Middelbare School, sekolah menengah ekonomi di Jakarta. Tamat dari sekolah ini pada tahun 1921 saya berangkat ke negeri Belanda untuk mengikuti kuliah di Handelsneger School, sekolah tinggi ekonomi di Flanders. Perjuangan politik tentang penjajahan Belanda dimulai saya melalui PI. Sebagai ketua PI, saya menggariskan haluan politik PI, yakni non-kooperasi dan mencanangkan semboyan Indonesia Merdeka sekarang juga. Dalam perjuangannya, saya pernah mengalami pembuangan ke Tigul dan Banda Neira. Setelah Perang Pasifik pecah, saya dikembalikan ke Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda pun pecah dan Jepang akan berkuasa. Indonesia di bawah pemerintahan Jepang juga diberlakukan semena-mena. Saya membacakan suatu pidato tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada Monas pada 8 Desember 1942. Jepang mengangkat saya dan 3 tokoh nasional lainnya untuk memimpin Putra, Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan oleh Jepang. Saya juga merupakan anggota BPUPKI dan Wakil Ketua PPKI, yang keduanya dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 8 Agustus 1945, sidang PPKI secara aklamasi memilih Soekarno dan Hatta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan sebagai Wakil Presiden dipangku oleh saya sampai saya mengundurkan diri tanggal 1 Desember 1956. Diseling oleh periode singkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat dari Desember 1949 sampai Agustus 1950. Dalam masa Orde Baru, saya berusaha mendirikan Partai Islam tetapi gagal. Saya kemudian mendapat kepercayaan dari pemerintahan untuk membentuk sebuah panitia dikenal sebagai Panitia 5 dengan lugas membahas masalah Pancasila. Saya, Hatta, yang lebih dikenal dengan sapaan Bung Hatta, meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980. Semoga Indonesia semakin maju dan jaya selamanya.